Terkait dengan persidangan, saya mungkin mundur sedikit. Persidangan di hari Senin kemarin terkait dengan pledoi. Bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah mengikuti persidangan, saya yakin Bapak Ibu sudah paham bahwa pembuktian di dalam persidangan ini seperti apa. Yang jelas, hukum pasti akan memihak kepada yang benar. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri, kejadian demi kejadian, fakta demi fakta, bukti demi bukti itu terjadi. Walaupun memang tidak sepenuhnya dituangkan di dalam pledoi, nanti akan dituangkan di dalam duplik hari Jumat nanti. Itu jadi duplik itu sebenarnya melengkapi dari pledoi yang sudah ada. Mungkin nanti rincian dari pledoi saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu nanti di LC saja, karena sudah mau maghrib. Kemudian yang terkait dengan penyampaian replik di dalam dunia hukum itu biasa. Kalau replik itu tinggal diserahkan. Di sini aja kan banyak yang ikut di PKPU. Pasti pernah ngerasa bahwa pernah ada tuntutan itu diserahkan, ya kan? Itu sama. Jadi bukan sesuatu yang aneh dalam proses persidangan. Tinggal penasihat hukum akan mempelajari apakah replik yang ada ini ada tambahan terkait dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum atau tidak. Nah, itu nanti akan dilengkapi di dalam duplik. Tadi sudah diputuskan bahwa penyampaian duplik itu kan hari Jumat tanggal 7. Itu pun nanti hakim akan menyampaikan apakah ini hanya cuma diserahkan atau akan dibacakan. Harapan saya sih dibacakan, karena terkait dengan informasi yang hakim akan menyampaikan apakah ini hanya cuma diserahkan atau akan dibacakan. Harapan saya sih dibacakan, karena terkait dengan informasi yang kita semua harus tahu bahwa melengkapi satu proses hukum itu kan harus transparan. Itu yang berikutnya. Kemudian proses berikutnya biasanya hakim minta waktu, biasanya seminggu lah. Artinya berarti kalau Jumat besok duplik, berarti Jumat tanggal 14 itu sudah putusan. Ada satu pesan Bapak Ibu buat kita sama-sama, karena 1 bulan ini kan kita fokus semua ke ruang persidangan. Agenda kopdar di taman ini kan sudah berkurang. Kami hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu, dan saya selalu diingatkan, ada beberapa teman yang selalu mengingatkan saya. Yang paling utama yang saya ingatkan adalah orang yang tidak suka dengan audisi case bukan tidak suka dengan Pak Ayeni, tapi dia tidak suka dengan audisi case-nya. Pada saat orang punya rasa tidak suka, mereka akan menggunakan segala cara agar audisi case ini tidak berjalan lagi. Itu harus dipahami. Sehingga tidak bisa kita menyelesaikannya dengan akal pikiran biasa. Kembali lagi Bapak Ibu, kekuatan doa itu penting. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang ngobrol secara pribadi. Saya nggak pernah bicara mengajak teman-teman untuk berdoa itu, saya pikir dulu. Tapi tiba-tiba hikmat itu ada, hidayah itu ada, bahwa ternyata memang betul doa itu penting Bapak Ibu. Bukan saja Pak Aye yang orang tidak suka sehingga menggunakan segala cara. Saya kasih tahu menggunakan segala cara itu banyak konteksnya. Bisa menggunakan secara tenaga real, bisa menggunakan tenaga supranatural. Sekali lagi, segala sesuatu yang benar itu pasti tidak akan kalah. Artinya jangan karena kita tahu bahwa edisi case menggunakan secara tenaga real, bisa menggunakan tenaga supranatural. Sekali lagi, segala sesuatu yang benar itu pasti tidak akan kalah. Artinya jangan karena kita tahu bahwa edisi case ini tidak salah, lalu kita lupa dengan doa, lengah dengan doa. Itu saya diingatkan Pak Haji tadi, lengah. Berdoa Bapak Ibu, kita harus tetap selalu berdoa. Saya ingatkan kembali yang kedua Bapak Ibu, bahwa perjuangan kita itu nggak cuma sekedar sampai di
Pak Aye hari tanggal 14 itu putusan enggak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Pak John sudah memberikan rincian-rincian ke depan. Betul ya? Itu bukan hanya cuma woro-woro biasa, tapi dari awal kita sudah sampaikan bahwa kita mempersiapkan edisi Kes Bangkit itu ke depan. Awalnya nggak sampai tanggal 14, tapi kita harus mengawal sampai edisi Kes Bangkitnya. Itu kan? Berat Bapak Ibu, jadi kita harus berdoa. Kenapa saya bilang berat? Kenapa kita harus berdoa? Karena bahasanya itu berarti oknum yang tidak suka ini pasti akan menggunakan banyak cara. Jadi jangan lengah. Kadang-kadang kita merasa merasa salah. Kadang-kadang kita merasa sesuatu. Ingat, bukan saja Pak Aye yang diserang, bukan saja Bu Ani yang diserang, bukan saja Adesi Kes yang diserang, tapi kita saja yang berjuang pasti kita diserang. Makanya kenapa Pak John itu selalu mengingatkan, ayo. Ada yang bilang satu komando, tapi saya selalu bilang komando yang satu. Artinya bukan berarti bahwa kita mengagungkan satu orang, enggak, tapi butuh harus kita ikuti. Gak bisa kita berbagai pemikiran, berbagai kepala, berbagai latar belakang, lalu kita mau pakai masing-masing, nggak bisa. Artinya harus ada satu konsep yang kita jalankan sama-sama. Makanya kenapa mengagungkan satu orang, harus mengagungkan tim peduli, enggak. Ayo sama-sama, kan edisi Kes ini kan punya kita semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya jujur sampai detik ini, saya nggak pernah pikirkan sidang. Tapi saya berpikir dan teman-teman berpikir bagaimana setelah sidang. Artinya ada hal ke depan yang memang sama-sama kita butuh urung lembuk lah. Waktu bulan kemarin terkait dengan media, tim sudah sampaikan bahwa kita butuh anggaran patungan untuk media. Ke depan ada audiens yang kita harus lakukan. Ke depan ada cara-cara hukum yang kita harus ambil, langkah-langkah hukum yang kita harus ambil. Dan itu kan permintaan Bapak Ibu juga kan, bahwa ada langkah-langkah hukum untuk supaya fair dong gitu loh. Ya kan? Kalau kita merasa dirugikan, artinya kita juga punya hak untuk menuntut kerugian itu. Ada langkah-langkah hukum yang memang kita butuhkan. Nah, itu kita butuh kebersamaan kita. Ada donasi di situ. Butuh biaya Bapak Ibu. Nah, kita ayolah, kita urung rembuk. Orang mau bicara apa, biarin. Toh faktanya nggak seperti itu kan Bapak Ibu. Artinya mari kita sama-sama mengawal ini untuk semuanya supaya baik. Memang ada hal-hal yang sudah berkembang, persiapan demi persiapan, tapi mohon maaf, tidak semuanya bisa disampaikan. Kenapa? Karena kita kan sedang diawasi. Artinya jangan sampai apa yang menjadi positif kita salah bicara, ternyata menyerang kita kembali. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menganggap bahwa kita merahasiakan, enggak. Tapi ada hal-hal yang kita harus persiapkan dan nanti satu saat setelah siap, ayo kita bareng-bareng. Tapi tujuan tim Bang John dan kawan-kawan, tujuan tim ini sebenarnya untuk kita semua. Bukan untuk pribadi seseorang, bukan untuk pribadinya Pak Aye. Ingat ya Bapak Ibu, tim itu dan kita berjuang bukan buat Pak Aye. Kita berjuang buat edisi Kes. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap bahwa kita merahasiakan, enggak. Tapi ada hal-hal yang kita harus persiapkan dan nanti satu saat setelah siap, ayo kita bareng-bareng. Tapi tujuan tim Bang John dan kawan-kawan, tujuan tim ini sebenarnya untuk kita semua. Bukan untuk pribadi seseorang, bukan untuk pribadinya Pak Aye. Ingat ya Bapak Ibu, tim itu dan kita berjuang bukan buat Pak Aye. Kita berjuang buat edisi Kes. Di dalamnya ada Pak Aye dan kita. Nah, jadi kita berjuang untuk edisi Kes yang di dalamnya ada Pak Aye dan mitra. Itu yang kita harus pahami bersama. Jadi kita bukan berjuang untuk satu orang, bukan, tapi berjuang untuk kebersamaan. Catat sama-sama Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu ditanya orang, kapanpun Bapak Ibu diajak edukasi dengan orang, Bapak Ibu harusnya sudah boleh bisa mengedukasi banyak orang. Dengan keikutsertaan Bapak Ibu sama-sama untuk berjuang, ikut di sidang, bukan ikut di sidang diperkarakan, bukan, maksudnya ikut di dalam sidang.
hari demi hari. Kalau hitungan itu kan bulan Juli dari PKB. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 7 bulan kita loh mengawal hukum ini. Apakah kurang cukup Bapak Ibu mendapatkan edukasi? Harusnya sudah dapat. Artinya pada saat masih ada teman-teman yang linglung, masih ada teman-teman yang tidak paham, ayo kasih tahu mereka. Akan rugi Bapak Ibu. Perjuangan ini panjang. Tapi harus yakin, harus punya keyakinan. Saya selalu bilang begini, keyakinan itu beda-beda terus sama orang gila. Orang gila dia nggak penting orang melihat dia telanjang. Orang gila mau ngomong apa nggak penting, melihat dia misalnya ketawa-ketawa dan lain sebagainya, makan apa nggak penting. Yang penting dia enjoy, dia yakin bahwa dia hidup. Gitu. Saya selalu bilang gitu, keyakinan sama orang gila beda-beda tipis. Kalau sudah yakin nggak usah pikirin, nggak usah ngomong lagi bahwa ini menang apa enggak, kapan cair, nggak usah. Jalan aja. Tadi di awal saya sudah bilang, saya bahkan tim saja itu sudah nggak mikirin proses sidang sekarang, justru memikirkan setelah sidang ini perjalanannya harus seperti apa. Artinya ada beberapa langkah ke depan yang harus dipersiapkan. Setuju kita berjuang bareng-bareng? Harus punya semangat Bapak Ibu. Saya kadang-kadang sama orang tua itu suka malu. Mereka bisa berjuang, kita yang muda-muda harus bisa lebih daripada mereka. Mungkin orang tua harusnya sih tinggal di rumah, tinggal dengar gitu. Tapi faktanya semakin sini semakin banyak orang tua yang ikut. Artinya kita harusnya lebih semangat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak, mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan semua Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah punya empati yang luar biasa untuk kita sama-sama berkumpul di tempat ini mengawal persidangan ini. Sekali lagi ya Bapak Ibu harus yakin. Di saat kita yakin, pikirannya jangan pikiran tanggal 14. Pikirannya harus pikir bagaimana anak cucu kita sudah menikmati di sini. Itu dong. Jangan kalau yang sekarang nggak usah dipikir, kita pikir ke depan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Saya kembalikan ke Pak Rijal.